Terima kasih saudara, Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Iman. Pentingnya rasa malu dalam pandangan Islam, itu adalah tema kita hari ini bersama dengan Ustadz Habibullah Ridho. Masih semangat nggak Ustadz? Alhamdulillah, masih semangat. Tadi kita terakhir bahas soal bagaimana rasa malu yang mungkin hari ini semakin terlihat memudar, apalagi di media sosial. Dengan mudah kita bisa mengetahui bagaimana kekurangan orang lain, bahkan aib rumah tangga seseorang di sana. Nah, bagaimana sebenarnya poin tersebut atau nilai tersebut bisa ditarik dalam perspektif Islam sendiri, Ustadz? Okay. Cukup menarik pertanyaan ini, Mbak. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, terkait dengan membuka aib atau apalagi aib keluarga, ini sebenarnya itu tidak dibolehkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak diperbolehkan dalam konteks agama. Jangankan membuka aib orang lain, suami istri ini kan orang lain, membuka aib diri kita sendiri pun juga tidak diperkenankan. Dalam sabda Rasulullah, siapa yang membuka aib seseorang, maka niscaya Allah akan membuka aibnya sendiri. Ya. Jadi kalau siapa orang yang menutupi aib seseorang, aib orang lain ditutupi, maka Allah akan juga menutupi aib orang tersebut. Dalam era digital seperti ini, hari ini banyak sekali memang kalau kita mengikuti subhanallah di sana sini, caci maki, bully dan sebagainya. Nah, hal ini yang tidak perlu kita respon atau tidak perlu kita juga ikut-ikutan dalam hal yang tidak disyariatkan oleh agama. Dalam hal ini menyikapi membuka aib dengan orang lain atau membuka orang lain, harapannya harus ada rasa malu dalam. Makanya tadi disampaikan, rasa malu itu adalah benteng moral kita, benteng untuk kita supaya tidak ikut terlarut dalam kemaksiatan, tidak terlarut juga di dalam gosip orang lain, membuka aib orang lain. Karena ini dengan adanya rasa malu yang masih tertanam dalam diri kita, maka subhanallah kita akan selamat dari aib itu. Nah, jadi intinya bagaimana? Ya mari kita batasi. Kalau sesuatu itu adalah sesuatu yang mungkin dibenarkan, ya mungkin kita bisa ambil ibrah. Tapi sebaiknya kalau ada berita-berita yang kurang dibenarkan, maka lebih baik tabayun terlebih dahulu, klarifikasi dulu, dikaji dulu dengan baik. Khawatir kita ini juga ikut-ikutan berkomen tanpa ada rasa malu. Kemudian orang yang punya iman yang kuat, dia akan memfikirkan, dia akan menimbang dan menimbang untuk kemudian berkomentar. Kemudian apalagi membuka aib orang lain, nah ini tidak diperkenankan, Mbak. Jadi begitu. Baik, Ustaz. Mungkin kita perlu ulik lebih dalam soal bagaimana definisi aib sendiri. Kalau misalkan kita mendapatkan sebuah perilaku yang tidak nyaman atau bahkan kekerasan, apakah itu juga kita tidak boleh membeberkan ke orang lain karena memang kita menjadi korban? Sejauh mana kita boleh menganggap hal tersebut ini sangat wajar untuk kita beritahukan untuk keselamatan diri kita sendiri? Mungkin juga di pengadilan semisal, tentu kita harus membuka aib seorang pelaku kejahatan begitu. Sejauh mana sebenarnya arti aib sendiri? Jadi aib dalam hal ini di dalam agama sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan orang lain atau kejelekan orang lain. Ketika itu kemudian dibeberkan, kemudian orang itu menjadi malu, orang itu kemudian menjadi resah dan ini yang tidak perlu disampaikan. Baik itu dalam dunia nyata, dalam dunia maya, dalam hal ini medsos. Nah, kalau itu memang berkaitan dengan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga misalnya KDRT. Nah, itu bisa saja langsung konsultasi ke pengadilan agama. Nah, jadi atau mungkin bisa datang ke KUA untuk konsultasi dalam keluarga sakinah misalkan demikian. Tidak perlu kita membeberkan apalagi curhatnya di medsos, Mbak. Nah, itu justru bukan solusi yang kita dapat, justru malah membeberkan aib kita. Apalagi itu misalkan itu aibnya tetangga misalkan, tambah parah akhirnya. Bukan solusi yang kita dapat. Nah, ini yang dilarang oleh ya. Jadi kalau kita memang fokus pada sesuatu masalah yang itu berhubungan dengan kita yang harus kita sebaiknya kita lapor kepada petugas yang memang kompeten di bidangnya. Ya, jangan ngapunten, jangan kita
konsultasi kepada orang yang Salah, tidak salah. tepat ya. Karena kalau kita salah konsultasinya, maka tunggulah nanti kehancuran. Bukan solusi yang kita Iya, dapat dulu, benar. adalah kemudaratan yang ada. Gitu, Mbak. Yang ada orang lain justru mensyukuri kalau misalnya kita lagi kesusahan ya. Nah, Itu yang itu tidak ya. kita inginkan. Namun ada juga saat kalau misalkan kita ingin berbagi di media sosial sebagai mungkin personal branding, apakah itu juga ada batasan untuk kita harus rendah hati? Ada yang menyebut jangan berlebihan posting, nanti takut kena ain dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan itu membawa dampak baik untuk diri kita, sejauh mana dibolehkan? Ya, jadi dalam hal itu agama, ketika kita memposting mandalla ala khairin, ini hadisnya Rasulullah, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan dan itu bisa mengajak orang lain untuk menjadi baik, maka itu diperbolehkan. Baik. Pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Tetapi yang dilarang oleh agama adalah ketika dia menunjukkan sesuatu kejelekan. Contoh sekarang mungkin membuka aib. Yang kedua mungkin di medsos itu juga banyak membuka aurat dan sebagainya. Pamer flexing juga Iya, masuk ya. dan sebagainya. Nah, kalau itu bermuara pada maksiat, itu yang dilarang, Mbak. Walaupun sejatinya nanti arahnya adalah kepada finansial atau mungkin ekonomi dan sebagainya, tapi ketika itu hasil dari sesuatu maksiat, maka hasilnya pun juga akan tidak barokah, sekalipun banyak. Tapi bagaimana kita mencari hasil yang barokah dari cara yang benar, yang dibenarkan oleh agama. Kalau itu adalah bentuk hal-hal yang memang kebaikan, kenapa tidak? Iya. Dipromosikan dan monggo, tidak ada masalah. Hal berniaga selama itu tidak ada penipuan, tidak ada tipu daya dan sebagainya, dianjurkan. Tetapi ketika di situ ada muara penipuan, mungkin juga di situ ada kemaksiatan, keterbukaan buka-buka aurat dan sebagainya, ini yang tidak diperkenankan. Bahkan ngapunten, nanti ada sedekah jariyah yang berlangsung yang kita harapkan nanti pahalanya di surga, ada maksiat jariyah nanti, Pak. Nah, maksiat jariyah ini yang gak enak, bukan surga yang kita dapat, justru neraka yang kita dapatkan. Karena ini dosa-dosa yang beruntun. Kalau sedekah jariyah, pahala yang beruntun terus menerus. Tetapi ketika ini dosa yang kita pamerkan, maka ini terus mengalir untuk kita, walaupun kita nanti tiada. Baik. Gitu. Tergantung semua niat baik yang kita punyai, begitu nggih. Ketika kita men-share sesuatu kebahagiaan mungkin bersama keluarga sedang liburan, kalau misalkan niat kita baik, boleh begitu, boleh. Tetapi kalau misalkan ada orang lain yang melihatnya dengan hati iri dengki, tentu itu bukan atas kendali kita. Nah, menyikapi hal tersebut apakah juga akan berpotensi membawa keburukan kepada diri kita? Kembali kepada niat tadi, nggih, Mbak ya. Jadi kalau misalkan itu adalah kita dalam rangka kebaikan, kok kemudian ada yang dalam melihatnya juga nggak enak, atau itu salahnya sendiri. Itu kan haknya mereka untuk menilai positif atau negatif. Yang terpenting kita bagaimana niat dan keinginan kita hanya muaranya untuk kebaikan, bukan untuk pamer, bukan untuk cari popularitas, karena itu hanya untuk berbagi kebaikan saja. Baik, Masya Allah. Saya sering melihat beberapa postingan ketika seorang ibu memposting video anaknya yang begitu cerdas, Ustadz, sering berdiskusi dengan orang tua, luar biasa. Tetapi ternyata di sisi lain, banyak juga orang yang menganggap hal tersebut salah. Oh, kok pamer sih anaknya keren, ternyata dianggap buruk begitu. Nah, itu bukan atas kendali kita. Ketika kita sudah men-share-nya dengan niat yang baik begitu ya. Betul. Baik. Ustadz, terkait dengan budaya malu yang memang hari ini tadi dikatakan sudah mulai hilang, tentunya akan berdampak besar kepada masyarakat, bahkan keluarga, kemudian sosial pemerintahan. Menurut Ustadz sendiri, tanggapannya terhadap hal tersebut? Jadi budaya malu ini adalah budaya yang dimana selain itu bukan tradisi tapi anjuran baginda Nabi. Tetapi di Indonesia sendiri budaya malu ini sangat dijunjung tinggi. Karena anak hormat kepada orang tua, ya. Jadi dari dulu tidak ada anak yang ngapunten berani kepada orang tua. Jangankan untuk berbicara yang lantang. Ketika kita mungkin sebagai anak melakukan salah kemudian diketahui oleh orang, ini malunya luar biasa. Nah, dampaknya ketika sudah dalam keluarga sudah tidak ada rasa malu, maka otomatis benteng dalam keluarga juga akan berpengaruh, akan rapuh. Kenapa? Karena sudah tidak ada keharmonisan
antara anak kepada orang tua, anak sudah tidak lagi punya malu dan hormat kepada orang tua, sehingga seenaknya saja anak nanti akan berbicara yang sesuai dengan kehendaknya. Padahal harusnya dengan agama yang ada di dalamnya, harusnya budaya malu, bagaimana kita sopan kepada orang tua, berakhlak yang baik, sehingga rumah tangga tetap utuh, hubungan harmonis antara orang tua kepada anak juga baik, anak kepada orang tua juga baik. Nah, dalam hal pendidikan, bagaimana budaya malu itu tetap ada. Dahulu kami ketika masih duduk di pendidikan, jadi begitu takdimnya kami kepada guru-guru kami, sehingga dalam budaya malu rasanya diterapkan betul, diajarkan betul oleh guru-guru. Jangan sampai ketika mungkin ujian, contoh ujian tidak boleh nyontek dan sebagainya, itu betul-betul kalau ketahuan guru itu malu, Pak. Nah, ini sekarang sudah hampir biasa-biasa saja, guys. Nah, ini yang tidak harus ada dalam di masa ini dalam pendidikan, supaya ketika anak itu punya betul-betul rasa malu kemudian untuk menyontek, malu untuk membuli temannya, malu ketika kita melanggar aturan-aturan norma yang ada di sekolah. Sehingga kalau itu sudah dilakukan, tidak ada rasa malu, maka pendidikan tidak ada kondusif lagi. Apalagi di era di lintas pemerintahan mungkin, di instansi dan sebagainya. Kalau sudah tidak ada budaya malu, terus gimana nanti? Ya ngapunten, paling tidak korupsi akan merajalela. Yang berbuat salah seakan-akan tidak punya salah. Bodoh amat, akhirnya bodoh amat, yang penting saya sudah lakukan ini. Nah, ini mereka tahu, bukan kemudian tidak tahu, tapi mereka tahu akan peraturan itu, tahu akan regulasi, tetapi karena sudah tidak ada, ketutup malunya, rasa malu sudah tidak ada, ia bisa melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma tersebut. Baik, Masya Allah. Ketika rasa malu hilang, tentunya akhlak kita juga akan tergerus begitu. Ustadz, banyak sekali sebenarnya yang ingin kami tanyakan, karena soal malu ini tidak ada habisnya. Apalagi kemarin pendidikan kita sedang digoyang dengan kasus ada anak yang melanggar aturan, tetapi justru didukung dengan banyak orang begitu. Banyak sekali yang perlu kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa bersua di lain kesempatan. Namun matur nuwun atas segala ilmu yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Matur nuwun sekali lagi Ustadz Habibullah. Terima kasih. Dan saudara, itu tadi perbincangan kami bersama dengan Ustadz Habibullah Ridho soal pentingnya rasa malu menurut pandangan Islam. Mudah-mudahan bisa menambah hasanah ilmu agama kita dan meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya Pia Mediana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.